Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak murid yang kami cintai. Hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka ya. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan, semangat belajar menuju kesuksesan yang diinginkan. Anak-anakku semua, mari kita berdoa sejenak sebelum memulai pelajaran ini. Ya, jangan lupa subscribe, klik lonceng semua, like dan share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat ya, untuk mendukung pembelajaran baik untuk anak-anakku sekalian ataupun untuk rekan-rekan guru di mana aja berada. Kali ini kita belajar tentang determinan matrik ya. Ya, berdoa selesai. Determinan matrik. Ya. Apa itu determinan matrik? Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang matrik. Masih ingatkah matrik itu apa? Susunan atau sekumpulan bilangan yang diatur dengan baris dan kolom ya. Kemudian ada yang namanya ordo. Ordo itu menentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Anak-anakku sekalian, determinan matrik ini hanya berhubungan dengan matrik singular atau matrik yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jadi hanya matrik singular yang ada determinannya ya. Ya. Nah, ini contoh. Matrik A, elemennya A11, maksudnya baris ke-1, kolom ke-1. A12, baris ke-1, kolom kedua. A21, baris kedua, kolom ke-1. A22, baris kedua, kolom kedua. Ya, itu maksudnya notasi ini. Nah, A11 dan A22 disebut diagonal utama. Ya. A21 dan A12 itu disebut diagonal kedua. Nah, jadi determinan matrik itu adalah selisih perkalian antar elemen pada diagonal utama dengan elemen diagonal kedua. Elemen perkalian diagonal kedua, ya. Determinan matrik A itu kita definisikan atau bisa dinotasikan det A atau harga mutlak dari A, yaitu perkalian tadi elemen diagonal utama A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Nah, ini contoh. Matrik A baris pertama 5746. Maka determinan A, jadi notasinya kita ambil harga mutlak A adalah 5 kali 6 dikurang 4 kali 7. Jadi 30 dikurang 28 sama dengan 2 ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi sederhana konsepnya ya. Untuk matrik 2 kali 2. Anak-anak, kita lanjut slide berikutnya. Masih tentang determinan matrik. Ini untuk matrik 3 kali 3 ya. Nah, ini seringkali banyak cara ya dan membingungkan bagi siswa. Padahal konsepnya sama. Tetapi strateginya kita tambahin 2 kolom pertama ya dalam mengerjakan mencari determinannya ini. Sama prinsipnya, perkalian antar elemen dikurang perkalian antar elemen lainnya. Nah, prinsipnya sama, diagonal utama ya. Nah, ini diagonal utamanya. Dan itu diagonal kedua ya. Nah, determinan matrik A atau det A atau harga mutlak A, kita tambahin 2 kolom utama dulu supaya kita bisa menentukan komponen-komponen diagonal utama
dan diagonal kedua, ya. Nah, ini dia. Bapak tandai dengan garis merah, ya. Ini juga garis merah. Ini garis merah. Kemudian diagonal, komponen diagonal kedua. Nah, itu ya perkaliannya, yang merah dengan yang merah dikurang dengan notasi yang lambangnya kuning. Nah, itu elemen-elemennya. Ini. Kemudian berikutnya ini. Nah, kita kelompokkan dalam suatu kelompok, ya. Nah, itu dia. Dikurang perkalian elemen-elemen yang kena garis kuning. Jadi cukup ditambahi 2 kolom. Sederhana pengerjaannya. Yang dalam kurung ini plus semua, kecuali bilangannya negatif, ya. Nah, kita ambil contohnya. Misalkan matrik A, baris pertama min 1, 1, 5, baris kedua 2, 4, min 1, baris ketiga 0, 3, dan min 2, ya. Nah, bagaimana kita menentukan determinan matriknya? Sekali lagi, ini adalah matrik Bujusangkar atau matrik singular, matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama, ya. Nah, itu masih diagonal utamanya. Nah, dan diagonal kedua. Kemudian menentukan determinannya, kita tambahin seperti ini, ya. Kita tambahin apa tadi anak-anak? 2 kolom utama, kolom 1, kolom 2. Jangan salah. Nah, kita tahu kolom pertama itu min 1, 2, dan 0. Kolom kedua itu 1, 4, 3. Jadi kita tambahkan seperti ini. Nah, lalu kita tentukan, ya, pakai garis merah. Nah, itu min 1, 4, min 2. Kemudian 1, min 1, 0. 5, 2, 3. Nah, peletakan elemen-elemen ini harus sejajar, karena nanti bisa jadi salah kalau nggak sejajar sesuai dengan letak dari elemen itu masing-masing, ya. Nah, kemudian yang kuning juga, nih, itu metodenya. Nah, sehingga pas semua kedudukannya, ya. Maka determinan A adalah itu yang merah. Perkaliannya dijumlahkan, dalam kurung dikurang perkalian yang kuning. Dijumlahkan, sehingga determinan A untuk yang merah itu tinggal dijumlahkan. Kemudian untuk yang kuning, maka hasilnya adalah 38 min 1, jadi plus, maka hasilnya 39. Nah, anak-anak, perhatikan contoh ini, boleh diulangi nontonnya berkali-kali biar ngerti, ya. Inilah cara sederhana menentukan determinan matrik untuk yang 3x3. Ya. Berikutnya, bagaimana menggunakan konsep determinan matrik ini dalam menyelesaikan persamaan linier. Tentu anak-anak semua sudah belajar di SMP cara menyelesaikan persamaan linier, ya. Masih ingat? Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan ada metode grafik. Ternyata ada satu lagi metode bisa menggunakan konsep determinan matrik. Nah, bagaimana misalnya? Contoh berikut, ya. Nah, ini langsung ke persamaannya dulu. 3x min 2y sama dengan 4, ditambah x plus 3y sama dengan 5. Berapakah nilai x dan y-nya, ya? Berapakah nilai x dan y-nya? Dalam bentuk matriks, itu bisa kita buat, kita tarik matrik utamanya, baris pertama 3 min 2, 1, 3, ya. Dikali xy, itu variabelnya. Kemudian sama dengan, nah, ini sama dengan matriknya. Masing-masing kita cari determinannya anak-anak. Determinan utama, matrik utama tadi, ini 3 min 2, 1, 3. Biasa, kita kalikan, kita jumlah. Hasilnya adalah 11, ya. 9 min 2. Determinan untuk variabel y, nah,
bilangan di variabel Y ini, komponen matriknya kita gantikan dengan hasil dari persamaan, yaitu 4 dan 5. Jadi notasinya DX, determinan variabel Y ya. Nah, jadi 4 dan 5-nya kita letakkan di variabel Y-nya, yang variabel X dan variabel Y-nya tetap. Kita hitung lagi, dapatlah hasilnya ya 22. Selanjutnya kita hitung determinan pada variabel Y dengan cara yang sama. Kita gantikan koefisien variabel Y dengan hasil dari persamaan tersebut. Ya. Begini caranya. Yang variabel X koefisiennya tetap 3, 4, 1, 5. 4 dan 5 tadi hasil persamaan. Kita hitung determinannya. Ya, sama konsepnya. Kemudian hasilnya adalah 11. Nah, untuk menghitung berapa besar nilai X itu adalah dx per d, determinan pada variabel X dibagi dengan determinan matrik utama. Dan komponen Y, dy per d. Jadi 22 per 11, 11 per 11. Jadi hasilnya adalah 2,1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ya. Boleh diulangi menyaksikan videonya biar tambah ngerti ya. Nah, contoh soal cerita. Nah, soal cerita yang dimaksud seperti ini ya. Upi membeli 3 buah pena dan 2 buah buku di toko Ajemat, membayar sebesar 70.000. Susan juga membeli 5 buah pena dan 3 buah buku di toko yang sama, membayar 110.000. Nah, giliran Rapli dan Mailydia juga membeli 4 buah pena dan 4 buah buku. Pertanyaannya, berapakah mereka harus membayar? Nah, kalimat cerita matematik ini kita buat kalimat cerita ini kita buat bahasa matematiknya dulu. Kita anggap pena itu X, buku itu Y. Jadi, persamaannya adalah itu permisalannya tadi, maka persamaannya bisa kita tulis 3x plus 2y sama dengan 70.000, 5x plus 3y sama dengan 110.000 ya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, ambil matrik utamanya, hitung determinannya ya. 3 kali 3 9 dikurang 2 kali 5 10, jadi min 1. Kita cari determinan variabel Y. Kita gantikan koefisien variabel Y dengan hasil dari persamaan. Dx 70.000, 2, 110.000, 3. Kita hitung. Hasilnya adalah min 10.000. Jangan dulu bingung ya hasilnya min karena belum selesai. dy kita hitung, koefisien y-nya kita ganti dengan hasil, koefisien x-nya tetap kita hitung ya, dapatnya min 20.000. Nah, dari dua hasil ini kita dapat menghitung x sama dengan dx per d, y sama dengan dy per d. Berarti min 10.000 per min 1, hasilnya 10.000 dy, salam, dy adalah min 20.000 dibagi min 1. Jadi hasilnya adalah 20.000. Nah, jadi sekarang berapa sih Rapli dan Mailydia harus membayar? Kita hitung karena X udah dapat. Karena mereka tadi membeli 4 buah buku dan 4 buah pena ya. Atau terbalik, 4 buah pena, 4 buah buku. Kita kalikan aja sehingga hasilnya 120. Nah, ini menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep determinan pada matrik ya. Kita lihat berikutnya.
Ini sudah ada Susan, sudah ada absen dong. Absen dong, absen. Ipung, terus kami dari kelas 11/2. Oke, di belakang saya sudah ada murid-murid 11/2 ya. Masih determinan, kita lihat. Wow, ini soal-soal. Kayaknya ada nama kalian di sini ya. Cari determinan dari matrik-matrik berikut. Nah, ini. Cari, nanti tonton lagi kalau bingung, diulang nontonnya. Dikit kok tugasnya ini. Beranak. Yang kedua, carilah nilai X ya, persamaan matrik dengan konsep determinan. Diketahui P dan Q, kemudian pertanyaannya, jika determinan P sama dengan determinan Q, berapakah nilai X ya, dipahami benar-benar. Nah, ini nomor 4 ada Ipung nih. Ipung membeli 7 jepit rambut dan 4 buah pita seharga 45.000. Wow. Ini jepit rambut dan pita luar biasa ya. Kemudian Venesia, mana Venesia, ada nggak ini? Membeli 3 jepit rambut dan 6 buah pita seharga 55.000 ya. Kemudian Dea, ada Dea? Dia hanya membeli 2 jepit rambut dan 2 pita. Berapakah ia harus membayar? Ayo, berapa? Cari sendiri. Cari sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Mudah-mudahan anak-anak sebelum menjawab diulang lagi nontonnya ya. Jangan lupa Like.